Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Derajatun Jannah, NIM O01200025 dari kelas A PJKR 20. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan cara menguji ANOVA one way dengan menggunakan SPSS. Jadi sebelum kita membahas cara uji ANOVA, sebaiknya kita mengetahui konsep dasar terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk konsep dasarnya ini disebut juga one way varian yang merupakan uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA ini berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Persyaratan pengujian uji one way yaitu yang pertama, sampelnya itu berasal dari kelompok yang independen. Lalu variabel faktornya bersifat non-metrik. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Dan yang terakhir, varian antar kelompok harus homogen. Baik, jadi saya sudah mengumpulkan data ini ya. Ini terdiri dari 4 variabel yaitu squat jam, sit up, back up, dan push up. Oh iya, tapi sebelumnya saya mau menjelaskan contoh kasus dalam uji one way ANOVA. Jadi uji one way ANOVA itu untuk mencari berapakah rata-rata repetisi keempat tes fisik tersebut. Karena ini data saya ini merupakan data tes fisik ya, yaitu ini tadi. Lalu apakah terdapat perbedaan rata-rata dari keempat tes fisik tersebut? Dan yang terakhir, rata-rata tes fisik mana saja yang sama atau berbeda hasilnya. Nah, untuk mengetahui jawaban ini, maka kita harus mengujinya dengan menggunakan SPSS. Oke, kita langsung saja masuk ke SPSS. Nah, kita ke variable view terlebih dahulu. Untuk nama, ini kita beri variable X dan di bawah adalah Y. Ya, desimalnya tidak lupa dikosongkan, dinolkan. Nah, untuk labelnya ini adalah tes fisik dan ini adalah repetisi. Nah, lalu untuk value ini kita isi, yang variable X ini kita isi 1 dan labelnya adalah sesuai dengan ini tadi ya teman-teman. 1 adalah squat jam. Jadi kita isi squat jam. Jika sudah kita add, oke, kita juga mengisi ini dengan hal yang sama, tetapi variabelnya berbeda, labelnya berbeda. Yang value 2 tuh adalah sit up. Oke, dilakukan terus sampai semuanya sudah tertulis. Yang ketiga adalah pick up. Dan yang terakhir adalah push up. Kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita coba cek di data view. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu tidak lupa kita kembali mengecek. Nah, untuk kode ini kita masukkan di variabel X-nya. Jadi tinggal kita copy paste. Jadi ini ke bawah ya teman-teman. Ini adalah kode 1, kode 2 hingga kode 4. Yang ini juga sama, kita copy paste. Nah, jika sudah semuanya, maka kita masuk ke langkah-langkahnya. Tetapi sebelum menguji one way ANOVA, kita harus melewati 2 tahapan, yaitu kita harus mencari uji normalitas, setelah itu uji homogenitas, baru kita bisa mencari one way ANOVA. Nah, untuk uji normalitas sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita klik analyze, lalu kita pilih deskriptif statistik ini dan kita klik explore. Nah, lalu untuk variable X-nya saya pindahkan ke factor list, sedangkan variable Y-nya di sebelah dependent list.
Lalu klik plot di sebelah ini, dan tidak lupa ini kita cek deh normality plot with test. Kita klik continue dan oke. Ditunggu sebentar. Setelah ini akan muncul uji normalitasnya. Nah, ini dia untuk uji normalitas dari data kita. Oke. Tapi ini bisa kita aplikasikan terlebih dahulu. Kita bisa lanjut ke tahap berikutnya ya, yaitu mencari homogenitas dan uji one way ANOVA. Oh iya, tapi sebelumnya kita harus melihat terlebih dahulu untuk normalitasnya ini, apakah ini sudah normal atau belum ya, distribusinya ini sudah normal atau belum. Caranya yaitu kita bisa melihat dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Kita saja. Nah, untuk dasar pengambilannya, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Kita bisa melihat di sebelah ini ya, teman-teman, di test of normality. Nah, di sini datanya menyebutkan bahwa semuanya ini lebih besar daripada 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa data kita ini berdistribusi normal. Jika sudah normal, kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Karena ini merupakan salah satu syarat untuk uji ANOVA. Oke. Oke, kita bisa hilangkan terlebih dahulu. Kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu sama, kita klik analyze terlebih dahulu. Kita pilih compare means dan pilih one way ANOVA ini. Nah, yang ada di bawah ini. Jika sudah, yang variabel X ini kita pindahkan ke faktor, kolom faktor, dan variabel Y repetisi kita pindahkan ke dependent list. Jika sudah, kita klik post hoc. Nah, ini kita checklist bagian terkini. Lalu continue. Lalu tidak lupa juga option. Kita klik dahulu. Lalu kita checklist deskriptif dan homogeneity of variance test. Jika sudah, kita klik continue, lalu OK. Maka akan muncul output yang menjelaskan homogenitas sekaligus uji one way ANOVA. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Oke, kita cari di tabel test of normality tadi sudah ya, teman-teman. Berdistribusi normal. Oke, ini untuk grafiknya kita berikan saja. Nah, ini kita mencari tabelnya. Untuk one way, kita melihat tabel deskriptif ini. Kita mencari ini dia, rata-rata tertinggi. Jadi, ini adalah rata-rata dari masing-masing variabel. Squat jam memiliki rata-rata 45,3, sit up rata-ratanya 41,1, back up 39, push up 35,7, dan totalnya adalah sekian, 40,28. Kita bisa lihat bahwa rata-rata paling tinggi itu adalah squat jam, yaitu 45,30. Oke, lanjut kita melihat ke tabel berikutnya, yaitu test of homogeneity variance. Nah, ini untuk mencari kesamaan varian. Oke, kita lihat di daerah signifikansi ini. Nah, jika signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, maka nilai keempat tes fisik tersebut adalah sama. Ya. Ini sudah melihat bahwa ini lebih besar dari 0,05. Nah, semuanya lebih besar dari 0,05, berarti ini sudah memenuhi syarat bahwa tes homogeneity ini adalah semuanya sama, jadi terpenuhi. Nah, untuk ANOVA-nya kita bisa melihat di tabel ANOVA. Oke.
Kita juga melihat di signifikansinya ini. Ini 0,009. Jelas lebih kecil dari 0,05. Nah, jika lebih kecil, maka rata-rata dari keempat tes fisik tersebut adalah berbeda. Jika lebih besar, maka sebaliknya rata-rata 4 tes fisik tersebut sama. Tapi di hasil saya ini adalah berbeda ya teman-teman. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.